Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi Tuhan, hari ini Selasa 17 November 2020, Tuhan masih memberi kita nafas kehidupan, melanjutkan perjalanan hidup kita di dunia yang susah dan rusuh. Mari kita luangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah kita ini untuk mendengarkan firman yang kudus sebagai bekal rohani di perjalanan kehidupan. Agar iman kita bertumbuh semakin dewasa di dalam Kristus. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Selasa tanggal 17 November 2020 yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang kedua ayat yang ke-22. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, selama kita hidup, selama itu kita tetap berpengharapan. Sebab tanpa pengharapan manusia tidak akan dapat bertahan hidup. Sebagaimana burung membutuhkan udara untuk dapat terbang, demikian juga ikan membutuhkan air agar dapat berenang, dan juga pohon membutuhkan tanah untuk dapat bertumbuh dan berbuah. Demikianlah manusia membutuhkan pengharapan agar ia tetap dapat bertahan untuk hidup. Tanpa pengharapan, manusia akan bunuh diri dan mati. Namun, dalam berpengharapan, kepada siapakah kita berharap? Atau kepada apakah kita berpengharapan? Apakah kita berpengharapan kepada dunia ini saja? Seperti apa yang dikatakan di dalam Mazmur 121 ayat yang pertama. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Atau kita berharap pada orang yang kuat atau yang bangsawan? Atau juga mungkin kita berharap dan mengandalkan otot dan otak kita saja? Hari ini firman Tuhan berkata, jangan berharap pada manusia. Karena manusia adalah fana. Manusia tidak kekal, tidak bakal.
manusia tidak lebih daripada embusan nafas, mudah berlalu. Manusia dapat membuat kita kecewa, sebab bisa saja kata-kata manusia tidak dapat menjadi pegangan di dalam hidup kita, sebab lain di bibir, lain di hati. Mungkin hari ini berkata A, bisa saja besok akan berkata B. Pagi manusia akan berkata begini, tapi di sore hari dia akan berkata begitu. Itulah manusia. Oleh sebab itu, siapapun dia, apapun jabatannya, apapun kedudukannya, dan apapun profesinya, jangan berharap kepada manusia. Semua ucapan manusia itu tidak dapat dijadikan pegangan, tidak dapat dijadikan jaminan. Dan sebagai apakah manusia itu dapat dianggap? Demikian kata pemazmur dalam ayat ini. Saudaraku yang dikasihi Kristus, ketika Anda menaruh pengharapan pada manusia, maka Anda akan kecewa. Sebab siapapun manusia tidak dapat dijadikan jaminan dalam kehidupan kita. Berharaplah hanya kepada Tuhan saja, karena Tuhan Allah lah jaminan hidup kita. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kita mempunyai masa depan. Karena Yesus Kristus yang hidup, maka bagi kita orang percaya ada hari esok. Oleh sebab itu, berharaplah hanya kepada Tuhan saja. Selamat berpengharapan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa atas berkat-Mu yang telah memenuhi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terutama firman-Mu yang telah menyapa kami, agar kami tidak berharap pada manusia yang tidak lebih dari embusan nafas belaka. Tetapi agar kami berharap hanya kepada Tuhan saja. Karena hanya pada Tuhan sajalah kami mempunyai masa depan yang cerah, masa depan yang gemilang, masa depan yang boleh memberikan jaminan kepada kami. Oleh sebab itu, Tuhan Allah Bapa kami datang ke hadirat-Mu untuk berharap pada Tuhan dan berharap pada berkat-berkat yang akan Kau curahkan melimpah ke dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, agar kami berharap akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga berharap untuk kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit atau yang sedang berobat jauh. Kami juga berharap agar Tuhan memberikan penghiburan bagi yang berduka. Kami berharap kasih karunia Tuhan memenuhi kehidupan
kami pribadi lepas pribadi. Kami juga berharap agar Tuhan memberkati negara kami, sehingga negara kami boleh semakin sejahtera. Mulai dari Bapak Presiden sebagai pimpinan tertinggi, hingga ke desa-desa, bahkan RW dan RT. Sehingga kami boleh tetap dalam keadaan aman, damai, dan sejahtera, serta semakin menuju kepada kemakmuran di tengah-tengah negara kami ini. Bapa Sorgawi, ampuni kami atas segala kekurangan, keteledoran, kesalahan, maupun dosa-dosa kami. Dengan pengampunan yang dari Bapa, doa kami layak naik ke hadirat-Mu, dan berkat-Mu tidak terhalang memenuhi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semuanya. Amin. Shalom.